konservasi itu ke cicingnya. Nah, ini cicing. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini adalah video terusan dari yang video sebelumnya ya guys, yaitu perjalanan menuju ke Tahura atau Taman Hutan Raya yang ada di Bandung. Dan di sini kita akan coba segera menuju ke gerbang tiket ya guys, depan. Dan ini adalah namanya Tahura Insinyur H. Juanda. Jadi estimasi kemarin dari soreang guys, dari Kabupaten Bandung itu sekitar 1 jam kurang guys, dengan berbagai lika-liku kemacetan yang dihadapi oleh asap sudut petualang. Dan kalau bisa sih perjalanan seperti ke tempat-tempat seperti ini ya guys, jangan di bulan puasa, soalnya waktunya mungkin tidak terlalu efektif kalau menurut saya ya guys. Soalnya nah ini dia permukaan dari gerbang tiket atau loket masuk ke Tahura Insinyur H. Juanda 2023, dan memang udah bagus sekarang nih guys. Dulu saya pernah kesini belum bayar dulu ya guys, pas sekolah dulu, jadi masih gerbangnya biasa aja. Nah ini dia, kita akan coba ke loket ya guys, di sebelah kanan ada penjaringan di sini. Nanti kita ditanya berapa orang, terus bawa kendaraan apa, Motor. jadi ada tiket-tiketnya khusus untuk perorangan atau rombongan. Aduh, ya gitulah. Jadi tiket itu untuk perorangan itu 17.000 ya guys, ditambah apabila kita membawa motor mungkin parkir motor tuh 5.000, jadi total 22.000. Nah ini karena masuk roda 2 5.000, dan untuk masuk ke Tahuranya tuh 17.000 ya guys, untuk perorangan wisatawan Nusantara. Nah kita masuk ke dalam. Dan memang Tahura ini Taman Hutan Raya letaknya tuh atau tempatnya tuh sangat luar biasa, luas banget ya guys, karena memang di sini tuh tempat bersejarah juga ya guys. Dan memang nah di sini ada peta objek daya tarik wisata alam Taman Hutan Raya ya guys. Ada Curug Dago, ada monumen juga, ada panggung terbuka untuk salah satu bisa rekomendasi untuk latihan ya guys di sana. Nah ini kondisi pertama masuk dari Tahura ya guys. Kita langsung disuguhi oleh pohon-pohon pinus sebagian, ada pohon pinusnya juga. Nah di sini ada batu tulis, tapi kayaknya ini batu tulis buatannya. Nah di sini nih ada tulisannya. Nah bisa dibaca ya oleh kawan-kawan resepsionis petualang. Jadi guys, Taman Hutan Raya atau Tahura Insinyur H. Juanda memang merupakan bagian dari daerah yang posisinya tuh dari daerah cekungan Bandung ya guys, dan memiliki sesuatu latar belakang sejarah yang sangat erat hubungannya atau kaitannya ya guys, hubungannya dengan zaman purba hingga sekarang ya guys, hingga 2023. Jadi secara geologis memang daerah ini sering atau mengalami ya guys perubahan yang disebabkan oleh gejolak alam
dalam kurun waktu pembentukan alam semesta ini ya guys. Nah guys, jadi awalnya Taman Hutan Raya Insinyur Hajuanda ini ya guys adalah bagian dari area kelompok hutan lindung gunung Pulau Sari ya guys. Tapi bukan Pulau Sari yang di Pangalengan ya guys. Nah ini di depan ada jembatan yang lumayan agak bisa dijadiin foto spot juga ya guys, instagramable buat yang suka foto-foto di sini cocok. Nah dikarenakan saya sudah petualang coba melipir ke kiri, dan kebetulan ke kiri itu adalah langsung masuk ke resto, dan bukan maksud mau makan ya guys, memang pengen tahu aja. Jadi ditelusurinya tuh langsung ke pinggir, dan memang kebetulan restonya juga tutup dikarenakan ini adalah di bulan Ramadan juga ya guys, pengunjung juga nggak ada mah ada cuman sedikit lah, 1-2 karena mungkin saking luasnya tempat ini ya guys, jadi harus bener-bener ini mah harusnya pas hari biasa ya guys, Di atau sini nanti bulan Syawal lah restonya tutup ya. Kalau Karena sekarang memang tuh ini hari waktunya kepepet, banyak Sabtu kepepet. dan bertepatan dengan Nah jadi bulan puasa emang ya, guys. hutan raya ini termasuk kelompok hutan lindung ya guys, Gunung Pulau Sari. Jadi berdasarkan Kita surat coba keputusan Menteri explore Pertanian keseluruhan. pada saat itu dengan nomor 575 pelan-pelan lah per tipis-tipis. KPTS per UM per 8 per 1980, dan dirubah fungsinya ya guys menjadi Taman Wisata Alam atau disingkat tuh Kalau TWA malam ya di sini wisata alam. Dan di sini tuh ada Curug Dago. bagus kayaknya guys. Jadi TWA Curug Dago dulu pada saat itu dirubah fungsinya ya guys. Dan pada tanggal 14 Januari 1985 yang bertepatan, katanya sih bertepatan dengan kelahiran Bapak Insinyur Hajuanda. Jadi Bapak Insinyur Hajuanda ini kelahirannya tuh pada Ya, guys. 14 Januari ya guys, bukan tahunnya mau bukan 1985. Cuman kalau 14 Januarinya tuh emang kelahiran Bapak Insinyur Hajuanda ya guys. Taman Wisata Alam Curug Dago ini ya guys secara resmi berubah fungsi lagi menjadi Hutan Raya Insinyur Hajuanda, dan memang merupakan ya guys tahura pertama. Jadi ini taman hutan raya pertama yang ada di Indonesia ya guys. Berarti boleh dibilang ini adalah pelopornya taman hutan raya yang ada di Indonesia, dan itu berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 1985. Jadi kalau nomor 3 tahun 1985 berarti ini pada masa presiden kita yang kedua ya guys, yaitu Bapak Presiden Insinyur Soeharto. Ya begitulah guys, sedikit informasi tentang tahura ini ya guys. Jadi ada beberapa kali perubahan nama juga ya guys, atau alih fungsinya juga ya guys. Pertama itu adalah hutan lindung Gunung Pulau Sari pada tahun 80-an. Terus kedua diganti jadi TWA Curug Dago, Taman Wisata Alam Curug Dago. Dan yang ketiga jadi yang sekarang ini ya guys, jadi Tahura atau Taman Hutan Raya Insinyur Hajuanda. Ya mudah-mudahan nggak ada perubahan lagi ya guys. Soalnya mungkin tuh harus dibuat lagi penelitian juga ya guys, dan harus diperhitungkan lagi. Oke guys, nanti kita lanjut.
Nah guys, jadi di sini tuh terdapat banyak batu tulis ya guys. Dan kita coba melipir, dan di sini tuh kebetulan ada yang lagi latihan juga ya guys, nggak tahu latihan apa. Yang pasti kayaknya sih lagi ada pelatihan ya guys di situ. Jadi di Tahura ini ya guys, ada beberapa tempat seperti flora dan fauna udah pasti ya guys. Di sini udah ada floranya, yaitu pohon-pohon besar juga ini, dan berbagai macam pohon di sini ada ya guys. Nanti Asep Codet Petualang akan coba shoot satu persatu ada pohon apa aja di Tahura ini, dan faunanya juga udah pasti ada juga ya guys, karena memang kalau ada flora pasti ada fauna, hanya flora dan fauna. Dan objek wisata di Tahura ini ya guys, nah ini di sini ada penyewaan atau rental sepeda ya guys. Nggak tahu harganya mah berapa. Saya kesini uangnya pas-pasan ya guys. Nah guys, salah satu objek wisata di Tahura ini ya guys, satu yaitu gua Belanda, kedua gua Jepang, ketiga katanya sih tebing keraton, tapi saya nggak nemu ya jalurnya. Mungkin ada jalurnya lagi untuk ke tebing keraton. Yang keempat Curug Omas ya guys, dan Curug Omas ini lumayan sangat jauh jaraknya. Curug Dago, terus ada penangkaran dosa juga ya guys di sana, dan ada batu batik katanya ya guys. Dan memang pas saya lihat di situ ada batunya, cuman nggak ada batiknya. Batunya mah ada, cuman ya baru nggak tahu ya artinya, mungkin berbeda lagi untuk para pengelola di sini ya guys. Memang dulunya udah dinamain batu batik. Nah guys, di sini Asep Codet Petualang udah ngehiwal lagi ya guys. Jadi nah ini di sini juga ada tempat pembayaran tiket juga ya guys. Ada dua jalur, cuman kalau utama itu di sana ya guys. Itu pos pembayaran pertama tadi yang di depan itu pos 1. Kalau ini boleh dibilang pos 2 ya guys. Nah, jadi Asep Codet Petualang coba melipir yang emang jalur yang nggak pernah, kayaknya sih jarang dilewatin orang tuh, jauh gini jalannya guys. Ini kayaknya jarang dilewatin juga sih. Nah, di sini ada nama-nama pohon, terus emang lumayan sih. Ini agak-agak melipir ke pinggir, nggak ada apa-apa, dan emang jalurnya jarang dilewatin guys. Oke guys, nanti kita lanjut lagi. Sini tuh agak ini berlumut ya guys, kayaknya jarang dilewatin kalau ke sini mah. Dan memang mungkin agak melipir juga jauh. Agak ngeri juga mungkin ya guys, makanya jarang yang lewat ke sini. Nah ini jalannya licin, masih berlumut, dan memang jarang dilewati oleh orang-orang yang lagi main di sini ya guys. Lihat nih guys, masih berlumut, dan kalau jalur ini harus hati-hati. Guys, tapi kita coba jalur yang ekstrim ya guys. Kenanga udah rada mantap. Hai, sini tuh jalannya guys. Ini hutan dalam kota Tahura. Seru nih kalau explore malam-malam di sini, dan mungkin ditutup. Kalau sore hari ditutup ya.
mahoni Uganda. Dan kita sudah memasuki ke apa ini? Bagus nih kalau explore misteri. Kunci ya guys ruangannya. Kantor BP Tahura Persemayan kata sebelah sana tadi, sebelah sana kita akan ke gua Jepang, gua Belanda, Curug Omas Maribaya. Gaskeun guys, ini ke sana ke kantor. Nih, kita ke sini sedikit melipir, nggak jalur kota. Soalnya kalau di sana itu ada jalurnya untuk sudah enakan ya guys, sudah di hot mix jalannya. Kita jalur sini agak rada lengket dan jalannya berlumut. Mantap guys. Nih jalur mana ya? Penasaran saya guys. Kita tetap ke jalur kita. Memang Taman Hutan Raya ini sangat luas banget guys, dan letaknya tuh dekat dengan kota Bandung. Tapi sih menurut saya ini tuh boleh dibilang jalur apa itu deh. Wah guys, ini ada pohon yang lumayan membentuk seperti akar, tapi ini pohon. Kita lihat di depan. Ini kayaknya kalau hari Minggu mah rame, cuman ini berlumut, jangan dilewatin guys. Nah guys, lihat kontur pohonnya, Masya Allah, lihat. Masya Allah guys, saya coba melipir, nggak ada orang kan, ini tempat wisata kota. Dan emang kayaknya ini jarang dilewatin karena mungkin tempatnya agak serem juga sih guys ya. Mungkin nanti kita coba explore yang sebelah kanan. Dan memang di sini tuh apa, ini dia kolentang, beda-bedanya nama pohon teh guys. Kita jalan terus, coba explore. Licin guys aslinya nih, jalannya licin. Dan nah ini ke bawah atau kemana? Oxford aja dulu lah, ke bawah dulu supaya nanti nggak sini lagi.
Jepang 250 meter. Ini tadi dari sana guys. Tukang parkir untuk keluar pos 1. Mantap. Nih gua Belanda, Curug Cikidang, Curug Koreang, gua Jepang. Bismillah. Sini ke sini lah. Kita coba explore dulu ke. Lumayan sih keringetan guys. Biar tambah gesang. Ini tua kayaknya nih, jembatannya udah rusak kan? Ini sini gue berat. Berat badan saya. Lumayan nih guys. Ke bawah aja lah, ke bawah Jepang. Ini memang kita jalur ekstrim guys. Lumayan. Kita turun ke bawah guys. Berjalan kaki di bulan Ramadan tuh lumayan ya guys. Mungkin ini curug. Kira aku curug itu guys ya. Emang tujuannya pengen eksplor satu persatu yang ada di Tahura ini ya guys. Dan memang ternyata sangat luas guys. Aduh. Nih lihat, ini aja udah di bawah dan tak tahu nanti harus ke atas. Lumayan lungsek karena kondisi puasa. Taruh mutap. Ini guys, ada salah satu gua. Sungguh. Wah, ternyata ini mah bunker. Boleh dibilang bunker ya guys. Tuh lihat. Bunker dan lumayan menggema guys. Nah guys, kita akan segera ketemu dengan gua Jepang guys. Patahan Lembang. Jadi gua Jepang di sini letaknya itu sebelah bawah dari Tahura ya guys. Ini termasuk. Jadi kalau kita mau keambil semua ya guys Lembang, jalurnya biar nggak capek bolak-balik, ini kita pas di sana tuh ada turunan ke bawah atau turunan tangga yang lumayan curam. Nah itu kita ambil langsung ke sana tuh nggak usah khawatir ya guys. Biar nanti nyambung ke gua Belanda ya guys. Jadi gua Jepang ini ya guys, jaraknya tuh sekitar 300 meter ya guys dari gua Belanda. Jadi gua Jepang ini didirikan oleh militer Jepang ya guys, karena disebutnya juga gua Jepang. Dan ini dibangun tahun 1942. Dan fungsinya itu dijadikan sebagai barak militer. Nah ini dia guys, ada gua kecil, barak militer dan perlindungan katanya guys. Gua Jepang ini memiliki jumlah pintu, yaitu ada 4 pintu masuk ya guys, dan ada ruang penjagaannya juga ya guys. Nah itu yang tadi satu, yang lubang 1, yang lubang 2 sama ini adalah salah satu lubang penjagaannya guys. Dan di depan juga ada 2 lubang penjagaan dan 1 titik jalur utamanya itu gua Jepang ada di sana ya guys. Dan juga terdapat 18 bunker yang masih keadaannya itu
dalam keadaan sama seperti aslinya ya guys. Nah ini kita udah mau nyampe ke Gua Jepang. Dan bunker-bunker ini pun memiliki fungsi yang berbeda-beda ya guys. Oke guys, nanti kita di sini coba explore dulu. Enggak. Nah guys, ini permukaan dari Gua Jepang ya guys. Nah ini adalah kayaknya sih Gua Jepang. jalur gua utama ya guys. Dan untuk yang mau masuk ke dalam ini itu ada pemandunya juga ya guys. Dan harus merogoh kocek juga. Karena saya sudah petualang ke sini bawa uangnya pas-pasan kata saya juga. Jadi saya coba nekat aja lah masuk sendiri. Gua Jepang. Dan itu nggak boleh dicontoh ya guys, nggak boleh. Karena di sini tuh gelap dan berbahaya, kita nggak tahu di dalam ada hewan liar atau apa seperti ular yang berbisa, nggak tahu ya guys. Kalau tanpa penerangan kan kita tuh di dalam ada sebuah penampakan. Mungkin itu adalah seorang yang lagi survei juga ya, explore, dan harus memakai pemandu sekitar 30.000 kalau nggak salah. Terus sewa center 5.000, jadi 35.000 kalau nggak salah gitu ya guys. Nah di sini ada tulisannya. Nah ini gua terakhir, yaitu gua Jepang yang terakhir. Nah di sini tuh ada tulisannya jasa pemandu 30.000 per center 5.000, jadi 35.000 ya guys. Boleh rekomendasi lah untuk yang mau main ke Tahura untuk mempersiapkan uangnya dulu ya guys. Ya kalau untuk secara umum sih murah ya guys, 35.000, tapi dikarenakan memang Asep dan petualang nggak bawa uang, begitulah. Nah ini coba nekat masuk sendirian ke dalam, gak boleh dicontoh ya guys ini. Oke guys, nanti kita lanjut ya. Juga guys, pakai center ini. Ya. Lega. Sedap sih guys. Wah, semakin gelap. Aduh, ada nama saya di sini guys. Asep. Boleh kesini lah. Tapi ini gelap. Saya sih penasarannya guys, kalau nggak masuk teh. Tapi saya ini legal, nggak pakai senter dan gelap. Ya sih udah setting bagus juga. Kita udah keluar di habis banget sih ya real time. Nah guys, itu tadi salah satu kebandelan dari Asep Codet Petualang guys. Itu harusnya sih bayar ya guys di situ. Tapi dikarenakan tetap penasaran masuk aja sendirian tadi tanpa penerangan sedikit ya guys dari HP, cahayaan kamera juga. Nah kita coba telusuri lagi ke depan karena memang Gua Jepang udah habis. Nah guys, jadi tentang Gua Jepang ini ya guys, memang katanya sih bunker-bunkernya itu ini mempunyai atau memiliki fungsi yang berbeda-beda, dan tempatnya itu fungsinya itu salah satunya itu untuk pengintaian, untuk tempat penembakan, atau kalau bisa boleh dibilang kayak sniper gitu ya guys, sniper. Jadi penembak itu di sana ya guys, ada ruang pertemuan juga ya guys di dalamnya, katanya gudang dan ada dapur berarti di sana. Berarti emang seperti rumah juga ya guys duanya itu. Jadi bunker-bunker ini dibangunnya itu jaraknya itu berdekatan. Nah ini salah satunya juga adalah lubang
ke dalam, sekedar coba masuk ke dalam. Tapi memang sih kalau ngebawa pencahayaan, saya takutnya tuh ada hewan liar juga ya guys, antisipasi juga. Bukannya takut, ya yang lain juga takut sih. Pokoknya mah nggak rekomendasi lah, harus bawa senter lah kalau di sini. Kalau bisa mah bawa senter dari rumah ya guys. Jadi nggak usah sewa-sewa lah, karena bisa efektif lah waktunya. Kalau sewa kan takutnya nanti sih emangnya bisa ada yang mau pakai juga lagi, nanti keganggu waktunya. Jadi jarak antara gua ke gua atau bunker ke bunker gua Belanda, gua Jepang ini ya guys, berdekatan sekitar 30 meteran. Konon katanya membangun gua Jepang ini, para militer Jepang memanfaatkan masyarakat Indonesia. Kerja paksa saya ya guys, secara paksa, atau kita kenal dulu tuh kalau bahasa sejarahnya tuh Romusa ya guys. Romusa itu kerja paksa. Assalamualaikum. Dasar atau penjajah kelakuannya tuh ya guys. Nggak bisa bikin sendiri gitu, saya mau bikin sendiri ya tuh, kreatif, rasa batur. Bercanda guys. Yang pasti ini berarti buatan para kesepuhan kita ya guys, para leluhur kita, para pejuang kita yang memperjuangkan negara Indonesia. Makanya kita harus menghargai ya guys hasil dari perjuangan kemerdekaan para kesepuhan-kesepuhan kita dulu ya guys, berjuang melawan penjajah untuk memerdekakan negara Indonesia. Dan kita rekomendasi yang nggak kuat jalan. Oke guys, ini jalur menuju ke Gua Belanda. Ini ada jalan. Ini lumayan sih niklih lagi ya guys ke Gua Belanda. Jalan kaki lagi. Oke guys, nanti kita lanjut. Mahoni Uganda. Oh ini tuh Mahoni Uganda. Lihat guys. Museum di mana ini? Aduh, Gua Belanda. Kita ke Curug dulu lah. Masukin ke sana guys. Nah guys, jadi di sini tuh dilarang ngasih makan ke hewan liar ya guys, atau di sini tuh ada vegetasi atau populasi monyet ya guys di sini. Nah di depan kita akan segera menemui Gua Jepang guys di sini. Gua Jepang, Gua Belanda guys, maaf. Nah sebelum ke Gua Belanda kita disuguhi salah satu spot foto juga ya guys di sini. Dan juga kayaknya sih ada resto, karena di sana atau di sini tuh sebelah kiri ada tempat duduknya juga ya guys. Ini ada tulisannya spot kan, berarti bener untuk spot foto. Ada bendera Indonesia dan ada bendera Belanda ya guys. Karena memang kita akan menuju ke Gua Belanda. Nah rekomendasi buat yang mau istirahat dulu kalau nanti Syawal ya guys, jangan sekarang. Karena kan saya lagi posisi bulan puasa juga. Nah di sini ada pemberitahuan hati-hati rawan longsor juga ya guys. Dan memang di sini tuh tebing-tebingnya tepuk curam dan asap cadet petualang lihat. Jalur-jalur sini tuh banyak batu yang ada di bawah dan pasti itu jatuh dari atas ya guys batunya. Dan kita harus waspada juga ya guys, apalagi di musim hujan ini. Resiko untuk terjadinya batu berjatuhan itu sangat tinggi. Nah ini lihat di bawah ada sungai yang memang itu dialiri oleh dari Curug Omas juga ya guys, Curug Omas, Curug Dago. Dan di sebelah kiri itu adalah Patahan Lembang ya guys, Patahan Lembang yang sangat bersejarah dan fenomenal juga ya guys, karena sering digadang-gadang, sering disampaikan juga di YouTube ya guys, di media sosial, di TV juga. Nah ini Gua Belanda, fotonya seperti ini.
Nah, coba baca aja ya guys di sini. Ada keterangannya. Oke lah, akan Asep Cadet petualang rangkanya guys. Gua Belanda. Jadi gua Belanda ini dari pintu masuk ya guys. Dari pintu masuk itu jaraknya sekitar 500 meter. Nah, ini di sini ada petunjuknya guanya itu. Jadi di sini tuh ada lorong sel tahanan juga ya guys, banyak gitu. Nanti Asep Cadet petualang akan coba masuk ke dalam sendirian lah. Jangan banyak orang biar seru. Dari pintu masuk utama itu sekitar 500 meter ya guys. Jadi gua ini menjadi salah satu peninggalan dari para penjajah Belanda ya guys, atau kolonial Belanda dulunya. Kalau tadi kan kolonial Jepang, bukan kolonial Jepang, para penjajah Jepang ya guys. Ini penjajah Belanda. Nah, di depan ada gerbang masuknya ya guys. Dan harus sewa center juga. Enggak juga nggak apa-apa, cuman kasihan juga sih timbangnya. Itu udah nyediain center juga 5.000 ya guys, 5.000. Setiap lorong itu 5.000. Nah, jadi guys, ini guanya tuh bukan gua alam ya guys, emang gua buatan oleh para kolonial Belanda dulunya. Dan pada awalnya gua ini dibangunnya tuh pada tahun 1901 dan dipergunakan untuk perusahaan ya guys. Wah, perusahaan ya guys, yang bidangnya tuh bergerak di pembangkit listrik tenaga air, atau boleh dibilang sekarang PLTA ya guys. Nah, namun pada tahun 1918 katanya Belanda melakukan suatu renovasi ya guys, atau merombak tempat ini ya guys, dengan menambah lorong dan koridor yang ada di dalam gua yang berada di daerah Dago Pakar ini ya guys. Dan ini tuh lumayan strategis ya guys, dan tersembunyi juga. Kemudian menjelang Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Kedua ya guys, jauh banget ini sejarah. Pada waktu Perang Dunia Kedua itu, yaitu pada tahun 1941. Nah, Belanda ini menjadikan terowongan atau gua-gua ini ya guys sebagai benteng atau sebagai pertahanan ya guys, atau markas juga untuk militernya pada saat itu ya guys. Nah, dalam terowongan tersebut mereka itu konon katanya ya guys membuat atau membangun ya guys, membangun sebuah jaringan gua itu sebanyak ada 15 katanya mah ya guys, nggak tahu berapa, pokoknya mah ada 2 pintu masuk juga di sana, 2 pintu masuk, dan rata-rata tuh jaraknya itu atau tingginya itu ya guys, tinggi pintu masuknya itu sekitar 3,2 meter dan ada 15 lorong katanya, tapi saya nggak ngitung juga ya guys. Dan untuk pelatarannya juga sangat luas ya guys, sekitar 0,6 hektar, dan seluruh gua yang ada di situ juga luasnya itu atau lorong-lorongnya itu mencapai 547 meter ya guys. Nah, di sini juga ada berita yang cukup unik juga ya guys. Jadi di dekat gerbang terowongan itu atau mulut terowongan itu dibangun sebuah pos-pos juga ya guys. Jadi seperti tempat penjagaan juga ya guys di sana untuk menjaga lorong ini. Nggak tahu buat apa dijaga ya guys. Dan memang di sini itu kan ada ruang tahanan ya guys. Ruang tahanan memang harus dijaga juga ya guys, untuk mengawasi para tahanan juga, dan juga daerah-daerah sekitar dari gua ini ya guys. Dan terowongan ini ya guys, jaringannya tuh berupa gua di dalam perbukitan. Nah, jadilah dinamakan Gua Belanda karena memang ini adalah gua peninggalan Belanda ya guys. Nah, seperti itulah guys ceritanya. Nah, ini ada batu gede ya guys. Saya yakin ini jatuh dari atas. Ini bukitnya cukup curam. Nah, gelutuk pasti ini menggelinding dari atas ke bawah. Ada di sini ya guys. Cukup sekian cerita tentang gua Jepang, dan Asep Cadet akan coba ekspor ke dalam sendirian ya guys. Tuh lihat.
Guys, Oke guys, selamat menikmati lorong hitam ini. Tiba-tiba bercanda guys. Oke guys, selamat menikmati lorong gelap Gua Belanda. Kereta. Dan saya di sini sendirian ya guys. Dan udah ada yang masuk dari arah sana. Mantap cuy. Gelap juga nih. Boleh rekomendasi ke sini guys. Tuh. Wah, ada nonton. Guys, ini kemana? Oh, ini harus masuk ntar di sini. Ini ruangan tahanan dulunya guys. Dan kita akan segera keluar. Oke guys, tadi sudah menikmati kegelapan di dalam Gua Belanda ya guys. Di situ ternyata tidak ada apa-apa. Tapi nggak tahu ya guys, kalau posisi kalau malam dan disertai dengan hari malam Jumat Kliwon, kayaknya cukup seram juga guys. Bolehlah untuk para youtuber mistis, dan memang udah pernah juga banyak juga ya guys youtuber kesini untuk bikin konten yang serem-serem, karena memang ini tempatnya tuh mendukung banget ya guys, untuk explore alam goib. Tapi dikarenakan konsep asap ada petualangan kan ya. Ya boleh juga sih bikin horor gitu, cuman ya kita berikan yang terang-terang aja dulu ya guys sekarang. Soalnya takutnya bisa rada melenceng juga dari tema. Kalau ke Tahura tuh jangan pas bulan nanti puasa bisa ya di salah satu jalur lumayan menguras mistisnya bisa direkomendasikan juga ya guys. Apalagi yang kita banyak bikin acara nggak kuat, sekali-sekali juga boleh mungkin. Nanti aja lah sawah. Guys, ini menuju ke Ini dia nih, hutan Taman Hutan Raya Insinyur Juanda untuk yang mencapai menuju ke curug itu lumayan di sini jauh tuh juga, ada guys. penangkaran rusa, ada batu batik, curug Oma, curug Dago, curug Lalai ya guys. Jadi kenapa disebut curug Lalai? Karena di sini tuh banyak kelelawar ya guys. Ada jaraknya Makanya ya guys. disebut lalai. Jadi lalai ini adalah kelelawar. Nah, konon katanya di sana tuh ada batu batik yang memang besar-besar juga ya. Ini nanti pulangnya nggak tahu nyampe jam berapa ini guys. Dikarenakan jaraknya cukup lumayan jauh dan sangat jauh sekali ya guys. Sekitar 5 kilo kalau nggak salah perjalanan kita harus lewatin. Ya estimasi 2 jam lah guys perjalanan. Jadi harus dibikin 2 video juga ya guys, karena lumayan ini gitu. Nah guys, di sini tuh jalannya kosong dikarenakan emang ini posisi lagi bulan puasa juga ya guys. Ini lihat. Nah kita akan memasuki ke jalur penangkaran rusa. Oke guys, nanti kita lanjut lagi. Kita ke kanan. Kolam Tano. Di sana. Nah guys, di sini tuh ada beberapa curug dan salah satu yang terkenal itu adalah Curug Omas ya guys.
Jadi Curug Omas ini adalah air terjun, ketinggiannya tuh mencapai kurang lebih 30 meter ya guys. Dan kedalaman airnya tuh katanya sih 10 meteran ya guys, ke dalamnya. Jadi lumayan cukup dalam juga ya guys. Curug Omas merupakan pertemuan ya guys, titik pertemuan dari nggak tahu 2 nggak tahu 3. Nah ini ke Curug Omas ke kanan, ke kiri ke Penangkaran Nusa dulu ya guys. Jadi pertemuan sungai ya guys, atau aliran sungai, yaitu Sungai Cikawari dan Sungai Cigulung ya guys. Wah namanya juga udah mantap gitu ya guys. Kedua aliran sungai ini bertemulah di satu titik dan nantinya tuh bersatu mereka ya guys. Aduh ini lebay gitu. Jadi disebut aliran sungai itu Cikapunung Hulu dan bisa digunakan untuk listrik juga karena di sini ada kolam tandonya ya guys. Jadi PLTA kan dulunya guys di sana, di sini, dan mungkin masih berfungsi karena masih ada pengurusnya juga di sini ya guys. Di atas air terjun ini ada sebuah jembatan ya guys, tapi itu bisa digunakan untuk melintas serta melihat air terjun dari atas gitu ya guys. Tapi kita ke Penangkaran Nusa dulu nih guys. Nah di sini ada Penangkaran Nusa yang memang mungkin dulu ditanam pada masa pemerintahan insinyur Bapak Presiden kita yang kedua ya guys, Bapak Insinyur Soeharto. Memang di setiap tempat tuh ada penangkaran nusanya juga, seperti di Ranca Upas ya guys. Itu kan punyanya, konon katanya itu punya Ibu Tin Soeharto. Nah ini ada penangkaran tawon ya guys, itu penghasil madu. Nah kita lanjut lagi. Oke guys, mungkin cukup sekian perjalanan Asep Cadet Petualang di Tahura. Dan nanti kita akan coba bikin video keadaan di Curug Omas, Curug Dago, dan Curug Lalai. Karena jaraknya cukup lumayan jauh dan video ini mungkin nanti bisa sampai 2 jam. Takutnya para penonton kelelahan. Karena ini juga udah mau sejam kurang ya guys. Oke lah, hatur nuhun pisan jazakallahu khairan katsira wa jazakumullahu ahsanul jazaa. Yang udah menonton Asep Cadet Petualang, jangan lupa like, comment, share, and subscribe Asep Cadet Petualang biar tambah lagi informasi atau lebih berkembang lagi ya guys, bisa memberikan video-video terbaik dan memberikan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat ya guys buat para penonton yang menonton channelnya Asep Cadet Petualang. Oke, cukup sekian dan terima kasih, hatur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh guys, tadi kita dari Penangkaran Nusa dan sekarang akan ke Curug Omas dan Curug Lalai guys, tapi dikarenakan waktu nanti kita teruskan lagi videonya ya guys. Lumayan itu, jadi bisa dilihat berapa kilometer ya guys. Nanti lanjut. Aduh guys, nih jalur yang mau ke Curug Ciomas ya, Curug Omas, Ciomas, Curug Lalai. Ada air, mata air, ada longsoran guys, hati-hati ya, karena intensitas hujan lumayan. Bulan-bulan ini cukup besar ya guys hujannya, dan ini pun lihat ada bekas-bekas hujan. Jadi untuk ke Curug Omas dan Curug Lalai kita pisahkan ya guys, karena durasi cukup sangat panjang sekali. Tahura nggak nyangka ini lahannya ternyata sangat luas dan masih vegetasi hutan dalam kota. Dan memang di sini ada patahan lembang ya guys. Jadi saya tuh menyusuri patahan lembang di sini. Ini juga patahan lembang. Jadi di sini tuh dulu
ada Danau Sunda Purba yang lumayan sih kalau terjadi ya amit-amit ya guys, karena dan mungkin aja bisa saja kita harus banyak berdoa, mudah-mudahan tidak terjadi yang tidak diinginkan, karena ternyata patahan Lembang ini sangat besar sekali guys. Nah ini kalau mau jalan-jalan jangan pas bulan puasa ya guys, kalau pas bulan puasa rungse mantap kali. Ini disebutnya apa ya? Batu. Banyak shelter buat istirahat. Oke guys, nanti lanjut di part selanjutnya, yaitu Curug Omas dan Curug Halai, rute ke sana ya guys. Oke guys, assalamualaikum.